Ehas Jenjengi bersama seluruh majelis yang bertugas mengucapkan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, selamat bersekutu dalam ibadah onsite dan sekaligus live streaming saat ini. Khususnya kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain namun berkenan mengikuti ibadah ini. Semoga pelayanan dan pemberitaan firman dalam ibadah saat ini memberi kekuatan baru kepada kita dan semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Sebelum memulaikan ibadah, kami mengajak kita semua untuk masuk saat teduh sejenak. Dengan mengucapkan selamat beribadah, kami undang jemaat berdiri. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Naikkan syukur padamu Yesus, kurban sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, kunikan kuagungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpuji
terpujilah namamu. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Silakan duduk kembali. Persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Oh sukacitaku, pam 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 pam, saja ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Biarlah Bapa, anak-anak kami bertumbuh dalam terang kasih Tuhan, sehingga pada masa yang akan datang, mereka kedapatan tetap setia di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat.
Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara-saudara, bila kita renungkan kehidupan kita, maka kita selalu dilumuri oleh dosa. Oleh sebab itu, di hadapan Tuhan, mari kita merendahkan diri untuk mengakui dosa-dosa kita. Diberi kesempatan pertama-tama kepada jemaat untuk mengakui dosanya secara pribadi. Saudara-saudara, marilah dengan rasa malu dan dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita mengucapkan doa pengakuan bersama-sama. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindukan.
Saudara-saudara, bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya dan bersedia dituntun oleh kehendak Allah, dengarkanlah kepastian pengampunan dosa dan berita anugerahnya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Mari kita bangkit berdiri. Dengarkanlah hukum Allah menurut Roma 13 ayat 8 sampai 10 demikian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Puji dirimu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, Kau di dalamku. Ku nyanyikan kasih-Mu. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, Kau di dalamku. Ku nyatakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, Kau di dalamku. Ku gadakan kasih-Mu. Silakan duduk kembali. Persembahan pujian dari Persekutuan Perempuan.
Terima kasih untuk persekutuan perempuan atas pujiannya. Tuhan sajalah yang dimuliakan. Amin. Sebelum kita membaca firman, kita mempersiapkan Alkitab kita, Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh Kudus-Mu yang kudus menguasai firman-Mu pada hari ini. Karuniakanlah kepadanya kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga ia sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat 4 sampai dengan 6. Keluaran 20 ayat 4 sampai dengan 6. Dengan judul ke-10 firman. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, untuk kita yang berada di ruang gereja ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, saya menyapa kita semua. Shalom. Bagi yang baru pertama kali jumpa setelah tahun baru, saya mengucapkan selamat Natal tahun baru. Enggak ada jawabannya. Selamat Natal dan tahun baru. Ya. Khusus yang baru pertama kali jumpa, selamat Natal dan tahun baru. Ada beberapa ya, walaupun kita sudah bersama-sama, tapi baru ketemu ya. Ada Mei gitu ya. Ketemu, selamat Natal tahun baru. Pak Chandraman itu baru kita jumpa juga ya. Dan keluarga selamat tahun baru ya, kalau Natal waktu itu ada bersama-sama. Dan beberapa yang lain yang pulang kampung boleh bersama-sama. Ya Ibu Cindy berarti ya. Minggu lalu ketemu ya? Oh sudah, minggu lalu ketemu. Secara khusus saya mau menyambut ya yang baru datang ya. Saya tadi ada lihat ada Yani, boleh berdiri Yani ya. Ini Yani, ada Angel ya. Nah, ini Angel. Lalu kemudian ada Lia. Nah, jadi selamat datang ya di gereja kita. Mereka ini baru dari Poso, diterima kerja di Jakarta ya. Sepertinya sama-sama perusahaan dengan Andre ya. Ya, beda ya? Oke, beda. Tapi teman Andre ya, Kak Andre kenal. Jadi untuk bertiga, Jakarta keras ya. Tapi tidak boleh menyerah ya.
Kita ini semua perantau ya, Jakarta keras ya. Jangan nanti mana si Andre, mana si Yani, udah pulang kampung, kenapa? Dia tidak tahan. Dia tidak tahan, Jakarta panas katanya. Bukan cuma Jakarta panas, sekarang Tentena panas. Ya kan? Maluku juga panas kemarin ya. Ya, panas sekali, memang perubahan cuaca ya. Ini kita masuk tadi dari, kalau di luar panas betul. Apalagi AC kita satu rusak ya. Kalau bisa nanti diperbaiki ya, Gloria aja yang perbaiki. Ya, kalau di Tentena itu yang dingin Kelei ya. Ya, di sana biar panas di mana-mana, di sana tetap dingin karena daerah pegunungan. Makanya kita kalau ketemu orang dari Kelei, menci ya. Dingin, adem gitu ya. Oke, berjuang ya. Jakarta keras tapi harus ditaklukkan. Cara menaklukkannya adalah bertahan dan harus berhasil ya. Memang tidak semua orang berhasil, tapi saran saya adalah, saran kami harus berjuang untuk berhasil. Sebelum berhasil jangan dulu pulang kampung ya. Biar ada dero, pesta, jangan pulang kampung ya. Jangan pulang kampung. Saya juga ingin menyambut ya, ada saudara kita, ada Ulin ya. Pauline Lagonda, boleh berdiri ya. Nah ini Pauline Lagonda ya. Ini anaknya Pak Lagonda tentu ya. Anaknya Pak Lagonda ya. Kalau kenal Ibu Dian Borosi ya, mamanya itu Ibu Dian Borosi. Jadi ini anaknya lulus STT Jakarta ya. Sempat menjadi mahasiswa saya lalu ya, sempat ya. Sempat masuk di kelas saya waktu itu ya. Oh, berarti dia di bawahnya lagi ya. Atau di atas? Di atasnya Hans ya. Oke. Jadi lulusan dari STT Jakarta, kampusnya Butet yang sekarang menjadi Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi. Jadi dia mengajar di STT Abdil ya. STT Abdil dan sekarang magang proses vikaris di GPIB Paulus ya. Kita doakan kerinduannya untuk melayani berjalan dengan baik dan Tuhan berkenan. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah jangan menyembah patung. Jadi ini rangkaian dari beberapa poin dalam Dasatita ya. Jadi secara keseluruhan ada 10 ya, Dasa 10 perintah Tuhan yang beberapa waktu lalu sudah dibahas ya. Akulah Tuhan Allahmu, lalu jangan ada Allah lain, dan sekarang jangan membuat patung dan jangan sujud menyembah kepadanya. Dulu waktu saya baru pertama keluar dari Sulawesi Tengah, kuliah di Makassar, saya diberi bekal. Apa bekalnya? Nasihat. Jadi waktu itu ayah saya, papa, itu keberatan saya pergi jauh, apalagi kuliah di Makassar. Nah, tetapi pada akhirnya setelah dilihat saya begitu besar, berkeinginan untuk datang ke Makassar kuliah, dia memberikan nasihat. Saya sudah cerita dulu ya, bagaimana ketegangan terjadi ya, antara dia menolak saya pergi dan saya punya kerinduan untuk berangkat. Lalu di atas kapal motor yang waktu itu dari Poso, dari Tentena ke Pendolo, dari Pendolo baru kami naik hardtop waktu itu. Nah, ketika kapalnya sudah lepas tali, lalu saya lihat dari sana, dari ujung jembatan ada yang naik sepeda. Bapak saya kan suka naik sepeda. Sekarang beliau umur 86 tahun. Kuat sekali naik sepeda kemana-mana ya. Sampai umur 80-an masih naik sepeda. Dia manggil-manggil. Wah, saya bilang habis saya. Saya pasti dipukul, ditampar. Bapak saya keras. Lalu kemudian saya bilang sama Om Liong kah siapa, pokoknya dulu ada yang orang Cina punya kapal. Saya langsung minta Om boleh turun. Akhirnya dia kembali ke tempat berlabuh. Lalu kemudian saya menemui bapak saya. Saya begitu takut. Ternyata dia merangkul saya dan mengatakan, pergilah, ingatlah satu hal ini. Semua orang yang kau jumpai adalah baik. Ya, itu nasihatnya. Makanya sekarang saya tidak takut kemana-mana karena saya pikir orang itu baik. Mau jahat sama saya, tetap saya anggap baik, ya kan? Mau dia tidak berpikiran positif kepada saya, tetap saya positif. Jadi
Itu bekalnya. Cuma setelah saya sampai di Makassar, ternyata banyak kawan-kawan saya punya ilmu. Ya, banyak kawan-kawan saya punya ilmu. Dan ilmunya dahsyat-dahsyat ya. Ada kalau yang marah itu, kalau dia lagi marah misalnya diledekin atau diganggu lalu kemudian dia tersinggung, kalau dia udah marah itu dia angkat sapu lidi. Ya, tapi sapu lidi terbalik. Lidinya bagian atas. Kalau dia sudah teriak-teriak angkat sapu lidi, jangan dekat. Jangan coba-coba pergi ke dia, habis kita. Jadi kalau dia udah marah begitu, orang bilang sudah, berdiam saja. Diam saja. Itu ilmu itu. Bekal. Dari daerah tertentu saya nggak usah bilang daerahnya ya. Beberapa daerah itu yang saya kenal itu orang-orang bawa ilmu. Jago-jago. Ada satu dari suku A, ya, lalu ketemu dengan suku B. Kami lagi nongkrong di lantai 4, ada kayak tempat landai, tempat jemuran pakaian. Kita suka nongkrong di situ. Lalu yang teman dari B ngobrol, tiba-tiba teman dari A datang naik tangga. Salaman. Teman B langsung tarik tangannya. Ya kan? Lalu sesudah kami ngobrol, di bawah saya bilang, bro, nggak ada kata bro waktu itu ya. Nggak ada kata bro. Kawan, kok tarik? Keras. Keras ilmunya. Kuat sekali. Ya, jadi dia tarik. Wah, saya bilang ilmu kuat ini. Jadi rupanya beberapa orang dibekali. Yang satu lagi, dia tidak pernah kami lihat dia menggunakan ilmu, ya. Tapi sekali waktu dia tidur, kan tempat tidur kami 4 orang satu kamar. Ada tempat tidur susun, 1, 2, 1, 2. Yang satunya itu, luar biasa. Dia kayak berantem tengah malam, sampai yang di bawah kaget. Dilihat itu di atas kayak tarik menarik, ya kan? Lalu dia cerita sama yang lain, dia bilang, ilmunya lagi datang, gurunya lagi datang, suhunya lagi datang. Yang satu dulu pernah saya ceritakan, dia punya cewek di ada salah satu daerah di Makassar. Pulang itu dia lewat jembatan merah. Jembatan merah itu kalau tengah malam ngeri, banyak orang mati di situ, di Badik, dibunuh. Dia pulang tengah malam, tiba-tiba kayak ada orang yang dorong dia. Terus dia lihat ke belakang, Badik, pisau jatuh. Baru dia lihat orang lari. Tidak mempan. Iya kan? Tidak mempan. Dia telepon mamanya, "Mak, kok tadi malam ada orang tusuk saya pakai badik, tapi badik jatuh." "Itu opamu jaga," katanya. Wah, dahsyat ya. Saya bilang enak sekali kalau begitu ya, opa jaga. Nah, ada lagi yang lain saudara-saudara, dia kalau dia tidak pakai ilmunya, bakasi kado, kurapan, ya. Ada musim-musim tertentu dia kurapan, gagah dia putih bersih. Dari daerah tertentu putih bersih. Tapi kalau sudah waktunya dia kurapan, dia kalau sudah masuk di kamar mandi pakai handuk tertutup, itu berarti lagi musim kurapan. Ilmunya lagi bereaksi. Ya, ilmunya bereaksi, tapi itu sekitar 2 minggu setelah itu bersih. Memang dia putih, bersih. Jadi orang bilang, orang kasih kado itu mungkin bisa penyakit, mungkin karena ilmu. Jadi di sini ada yang kasih kado, kurapan, mulai gatal-gatal, itu ilmu, itu lagi kerja itu ya. Itu ilmu. Nah, saudara-saudara, tapi pengalaman kami, orang-orang itu kalau tidak melepas, ini cerita senior-senior juga ya, kalau mereka tetap pegang ilmunya biasanya nggak lulus atau nggak lancar kuliahnya sampai selesai. Lalu mereka akan bergulat ya, ada semacam ketegangan antara memenuhi panggilan atau bertahan dengan ilmu-ilmu yang mereka pegang. Ada yang buang di kakus ya, WC. Katanya kalau mau buang ilmu harus di WC. Di kampung saya dulu ada nenek, ilmunya tinggi, lalu dia ingin lepas, buangnya di WC. Katanya kalau dibuang di WC, itu ilmunya mati. Ya kan? Ya matilah, orang bau busuk di situ kan. Dibuang di WC, matilah. Apalagi nyemplungin ke dalam gitu ya.
nyemplungin ke dalam ya. Itu adalah tempat yang paling mengerikan, saudara-saudara. Tapi nanti katanya sorga begitu, ya. Saya ada baca cerita, sorga katanya, neraka. Neraka itu ada satu bagian itu adalah lumpur, mohon maaf, lumpur kotoran manusia, ya. Tapi tetap aja banyak orang di situ katanya, ya kan? Yang asiknya ada ini orang yang dibawa malaikat lihat, loh, kok banyak orang di situ? Lagi pula bisa minum kopi, ya kan? Jadi lumpur, mohon maaf ya, lumpur kotoran manusia sampai di sini, tapi masih bisa minum kopi gitu, ya kan? Nggak apa-apa lah di neraka, yang penting masih bisa minum kopi ya, biar lumpur dari sini. Tapi malaikat bilang, tunggu dulu bro, tunggu beberapa menit lagi. Setelah beberapa menit ada suara dari atas mengatakan, seluruh penghuni neraka berdiri terbalik, kaki di bawah, tangan di bawah, kaki di atas, mereka berbalik. Aduh, langsung orang yang dibawa ke neraka bilang memang neraka nggak mungkin ada enaknya ya, nggak mungkin ada enaknya. Jadi orang bilang kalau buang ilmu harus di WC kakus ya. Bagi beberapa yang teman-teman saya yang saya tahu yang masih pegang, lalu kemudian tidak lulus. Saya pernah tanya, si ini mana? Nggak selesai. Ya, lalu mulailah orang bercerita, ilmunya sih dia nggak lepas. Jadi itu seperti mau mengajarkan kepada kita, dalam melayani nggak mungkin kita mempunyai dua tuan. Melayani Tuhan Yesus, lalu kemudian kita pegang ilmu-ilmu seperti itu, berbahaya. Jangan sampai nanti ilmu-ilmu itu dipakai untuk mengobati orang, ya kan? Dalam nama Yesus, padahal dia pakai ilmu gitu ya. Dalam nama Yesus, ya kan? Orang kalau punya ilmu, jarak tertentu kan bergetar. Ya, ya Patran ya, jarak tertentu bergetar ya. Kalau Patran iya kan berarti dia punya itu. Saudara-saudara, tidak mungkin kita menduakan Tuhan. Tetapi begini, namanya hidup kita perlu pegangan. Ya, ada sampai di Jakarta ini saya masih kenal ada yang bawa pisau. Ya, kalau orang Makassar Badik ada bawa pisau. Saya tanya, untuk apa itu pisau? Ini cuma dikasih kai, ya kan? Dikasih oleh kakek, oleh opa. Untuk apa? Katanya untuk jaga-jaga ya. Saya bilang itu sudah menduakan Tuhan. Dulu kita kalau main bola selalu pergi sama opa-opa, kai. Kalau di tempat kami dulu ada di Gunung Kai. Untuk apa? Ambil itu ijuk yang dipakai untuk sapu ijuk, itu diambil satu helai, lalu ditaruh di kaos kaki kami. Kaos kaki main bola. Oh, itu kita main bola kuat sekali, ya kan? Biar adu tulang kering itu kita tahan, ya kan? Tapi coba lepas, kita adu tulang kering langsung rasa sakit. Tapi kalau ada barang itu, oh kita kuat. Ya, makanya dulu orang kalau main bola di daerah di kampung saya, ada kai yang kita cari. Kai, jauh yau, apalagi yau, kambuka, ya kan? Ijuk. Ya, udah tahu maksudnya. Udah, mungkin dia tiup-tiup, taruh. Wah, itu main bola kita kuat. Saudara-saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam hidup ini terkadang kita perlukan pegangan. Ya, opa saya dulu ilmunya tinggi, opa dari papa. Tinggi sekali. Menurut tante saya, adiknya papa, mereka anak-anak dari opa ini diberitahu tidak boleh bawa sayur pakis sama bayam. Ya, kalau pulang dari kebun tidak boleh bawa dua jenis sayur itu. Nah, lama berselang, lalu kemudian tante saya lupa. Dia bawa pakis, ya, batea ya kalau di sana ya, sayur pakis sama bayam, ndue, ya kan, bayam. Maka besok subuh waktu opa bangun, semua ayam di belakang rumah yang ada di kandang mati habis. Mengamuklah opa kami ini, dan dia cari tahu siapa yang bawa barang yang dia larang, ya kan?
Lalu kemudian tante saya mengaku dan dia dimarah habis ya. Nah, setelah opa meninggal, tidak ada yang dititip ilmunya. Tapi ada yang bilang begini, nanti akan turun sama cucunya. Kami semua cucu berharap. Kami semua cucu berharap. Kan lumayan toh punya ilmu seperti itu. Ya kan? Sampai saya masuk di STT, saya pikir nggak ada. Dan juga janganlah, sudah jadi pendeta kita dapat ilmu itu. Wah, luar biasa ya. Katanya ilmu itu bisa kita tembus dinding. Coba bayangkan ya. Ya kan? Jangankan tembus dinding ya, saya cuma berharap bisa tembus itu portal pelangnya jalan tol ya. Ya kan? Bayangkan, wah lolos ya. Saya udah 2 kali lolos pelang jalan tol ya. Yang satu karena memang jalan tolnya pelangnya rusak, ya kan? Saya lewat aja ya karena saya nggak sadar. Lalu kemudian orang waktu itu masih pakai orang di piket ya. Dia teriak, Pak. Butet bilang, kasihan dong Pak, saya mundur. Saya mundur karena kasihan bayar begitu ya. Yang kedua, saya mau tes. Saya tes ya. Orang di depan, kalau saya pepetin, pasti masih saya sempat lolos. Benar, saya pernah coba. Saya pepetin betul, yang di depan maju, saya maju, lolos. Ya kan? Cuma mau Butet mengamuk ya. Nggak boleh begitu. Yang kedua, saya tidak sadar, saya tidak tes, tapi saya tidak sadar. Saya ikut buros, ya kan? Karena buros maju, saya pepetin, saya agak lambat, plang jatuh di mobil saya. Udah, baru saya sadar, ya saya tidak bayar tol, saya tidak bayar tol. Mama Butet, itulah kamu gara-gara suka tes, ya jadinya begitu. Jadi saudara-saudara, itu ilmu katanya bisa tembus dinding. Saya bilang gak usah tembus dinding, tembus gerbang tol aja, bebas kita nanti sampai di mana? Sampai di Malang ya. Saudara-saudara, di era modern orang masih perlukan itu. Dan masih banyak yang pegang. Ya, masih banyak. Kan saya pernah cerita, ada salah satu jemaat kami dulu, banyak sekali pegangannya. Ada akarlah, ada kerislah, ada apa lagi? Ayat-ayat ya, ayat-ayat kursi, ya. Mantra-mantra, ada ayat-ayat, ada mantra-mantra. Lalu kemudian dia tunjukin ke saya bilang, wah luar biasa. Memang waktu kerusuhan, dia dulu lewat di tengah-tengah kerusuhan aman. Ya, cuma sampai di sini dia gelisah. Itu barang kalau nggak dipakai kita gelisah. Karena ilmu itu apalagi alat, termasuk pedang, kalau kita nggak gunakan, dia menuntut, nagih. Akhirnya karena dia gelisah, dia ke gereja minta saya untuk doakan. Ya sudah, kita buat persiapan khusus dengan toha di hari tertentu. Saya bawa tim doa, kita kemudian berdoa. Saya bilang, Pak, saya mau siram Bapak. Ada 1 ember air di dalam gereja, saya siram dia. Ya kan? Ini bukan baptis, tapi siram. Dia bilang waktu setelah dia disiram, ringan. Setelah itu kita bakar. Kerisnya nggak bisa dibakar. Saya bilang sama diaken saya, bawa lari ke kali, lempar di kali. Dilempar di kali. Tapi jangan bilang-bilang orang ya, nanti. Cuma kemarin saya ketemu katanya, gimana masih ada? Balik kerisnya. Wah, balik kerisnya. Ya, saya bilang nanti berdoa lagi. Ada yang cincin yang kita bakar. Cincin. Ya kan? Itu cincinnya besar, cincin emas. Saya bilang sama yang mendampingi saya, kita bakar saja, tapi ini kan nggak hangus, kamu buang. Tapi jangan kau ambil ya, saya bilang ya. Lempar di kali, jauh-jauh, jangan kau ambil ya. Nah itu saya tanya sama yang bersangkutan, nggak kembali. Saudara-saudara, di era modern orang masih perlukan itu. Pegangan, apalagi kalau lagi susah ya. Hidup di Jakarta ya, tadi 3 nona. Jangan sampai nanti sudah susah, terus bilang, Papa, kirim akang saya itu mantra-mantra, atau akar-akar pohon ya. Jangan, bahaya. Harus murni, karena Tuhan sudah berfirman, jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun, dan jangan sujud menyembah kepadanya. Sebab aku Tuhan adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, keturunan sampai keturunan yang ke-7.
Tapi bagi mereka yang setia, aku akan berlaku kasih penuh pertolongan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, sedikit informasi mengapa ayat ini turun. Karena tetangga-tetangga dari bangsa Israel, yaitu Babylon, Mesir, Kanaan, Yunani, Romawi, itu rata-rata punya berhala-berhala dengan namanya masing-masing yang sangat kuat terkenal. Di samping itu mereka punya lukisan-lukisan atau gambar-gambar yang ada di dinding baik kuil maupun dinding rumah. Lalu kemudian ini cepat sekali mempengaruhi orang-orang Israel yang baru bertumbuh dalam sebuah proses berkeyakinan kepada Allah yang Esa, yaitu Yahweh. Nah, begitu kuatnya pengaruh itu, dan tentu Tuhan tahu tidak mungkin mereka menyaingi aku yang adalah aku, Ehye, Esher, Ehye, maka dia memberikan titah ini kepada Musa. Saudara-saudara, pengaruh itu terlihat ketika Musa naik di atas gunung Sinai, lalu kemudian berdialog dengan Tuhan sampai kemudian dia mendapatkan sebuah loh batu berisi 10 hukum Tuhan. Lama dia di atas, orang Israel membujuk Harun. Bapak Harun, ini Musa kok enggak turun-turun? Buatkanlah kami Tuhan yang bisa menolong kami. Tuhan dalam arti patung yang menyerupai lembu, ya, lembu emas. Maka lalu kemudian masing-masing mereka menyetor anting-anting emas, cincin emas, kalung emas, semuanya dikumpulkan. Bayangkan jadi patung emas, patung lembu emas. Itu sekarang lagi dicari orang. Ya, pemburu harta karun itu lagi nyari. Di mana kira-kira itu? Bayangkan ya. Emas itu loh. Lihat itu emas di Monas yang di atas, ya kan? Kadang-kadang saya pikir, waduh, coba saya kayak siapa itu? Siapa itu yang tukang sulap yang bisa terbang atau tembus dinding itu? Ya, David Copperfield ya. Iya. Itu kan tembus dinding itu. Ya kan? Itu saya pikir kalau saya David Copperfield, saya naik di atas itu ya. Saya bawa martil, palu-palu gitu ya. Saya ketok-ketok, ini Reni ya. Reni ambil satu bongkah begini aja. Itu kecil dibandingkan patung emas yang dibuat oleh Harun. Akhirnya mereka menyembah. Itulah sebabnya ketika Musa turun dia marah. Dia menjatuhkan dua loh batu itu di atas patung emas sehingga dua loh batu itu pecah. Saudara-saudara, orang selalu seperti itu sampai hari ini. Syukur-syukur kita ya, karena dari sekolah minggu diajari tentang Tuhan. Jadi kalau anak-anak kita nggak diajarin bagaimana jadinya nanti ya. Dia ke Gunung Bromo, ya kan? Itu di Gunung Bromo itu, di kaki gunung itu banyak yang nawar-nawarin itu. Ya kan? Ilmu. Atau kita pergi ke Keraton Jogja, ke Keraton Solo. Dulu ada yang pergi ke Keraton Solo ambil abunya. Untuk apa? Bukan abu, apa? Pasir. Yang di halaman keraton itu loh. Langsung dia kantongin. Saya bilang untuk apa? Untuk jaga-jaga. Untuk jaga-jaga. Ya kan? Saya bilang pasir di Bancia lebih bersih ya. Pasir di Siuri, Banciala, ada pasir yang di Bancia itu lebih bersih begitu ya. Kalau pakai itu lebih ajaib itu. Jadi saudara-saudara, keluarlah titah ini. Ya, untuk kemudian menekankan bahwa hanya ada satu Tuhan. Ya. Karenanya di beberapa bagian Alkitab, misalnya Kejadian 31, nah ini contoh lain ya, selain orang Israel meminta Harun membuat patung lembu emas, kemudian ada contoh kecil ya, di Kejadian pasal 31 ada cerita mengenai Yakub lari dari rumah Laban. Dia udah kerja ini 20 tahun lebih nih. Dia udah dapat Lea, udah dapat Rahel. Dia pertama itu maunya sama Rahel. Lalu ketika kemudian dia di pelaminan, buka kerudung ternyata bukan Rahel, Lea. Lalu ayahnya Lea bilang, tradisi kami nggak boleh melewati yang kakak, jadi kawini dulu yang kakak baru yang adik. Terpaksa dia kerja lagi 7 tahun. Ya kan? Atau 10 tahun kan lebih lah. Lalu baru dia dapat Rahel. Setelah itu dia kemudian bawa istri-istrinya dan anak-anaknya
serta ternak yang dia dapat, kemudian kembali ke kampungnya. Rupanya Rahel masuk ke bilik atau kamar khusus ayahnya, mengambil terafim. Terafim itu patung. Itu adalah patung rumah tangga, patung keluarga, dewa rumah tangga. Dewa yang dipercayai melindungi rumah tangga. Lalu kemudian tanpa sepengetahuan Yakub, Rahel istrinya yang kedua, adik Lea itu membawanya. Lalu pergilah mereka. Setelah itu Laban, orang tua Lea dan Rahel sadar, loh mana terafim? Pasti Yakub membawa lari. Saudara-saudara, dikejarlah Yakub berhari-hari sampai kemudian ketemu. Dan dia kemudian mau marah sama Yakub, tapi Tuhan berfirman kepada Laban, jangan mengata-ngatai Yakub. Sehingga dia tidak berani marah, karena itu adalah perintah Tuhan. Dan akhirnya dia kemudian berdiskusi. Kenapa kamu pergi tanpa izinku? Membawa anakku perempuan dan cucu-cucuku, aku tidak sempat memeluk mereka. Lagi pula kamu pergi membawa Baal, dewa keluargaku. Yakub bilang enggak ada. Coba hari ini kau tunjukkan, geledah semua tendaku. Ambil patung itu kalau ada. Rahel kaget. Lea ada kamarnya, Rahel ada kamarnya. Karena Laban ayahnya datang dan marah sekali kalau itu ketahuan. Akhirnya Lea masukin di bawah pelana unta. Lalu kemudian dia duduk di atas unta. Ketika semua sudah digeledah, mau ke pelana unta, lalu Rahel bilang begini kepada ayahnya, Bapak, janganlah marah, saya tidak turun dari sini karena saya lagi haid. Lalu kemudian ayahnya menghormati itu dan tidak mendapatkan apa-apa. Ya kan? Tidak mendapatkan apa-apa, tapi tetap dibawa. Contoh lain adalah Salomo. Salomo jatuhnya di situ. Beberapa istrinya dari bangsa-bangsa lain masih menyembah berhala. Dan Salomo pernah ikut di salah satu kuil yang diperuntukkan yang dibuat oleh istrinya. Lalu dia ikut menyembah. Di situlah jatuhnya dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat lain saya tidak usah baca. Misalnya banyak yang mengecamnya, mengecam soal penyembahan berhala. Ya, ada kemarahan Tuhan bagi mereka yang membuat patung, baik di dalam Keluaran selanjutnya maupun di dalam ayat-ayat yang lain sampai di Mazmur, sampai di Wahyu maksud saya. Ada kecaman Tuhan tentang orang-orang yang menyembah berhala. Intinya jangan menyembah berhala. Saya ulangi lagi, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bawah, di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Baik yang ke atas paling atas, ke bawah paling bawah, model apapun tidak boleh kita jadikan contoh ataupun kita ambil untuk diperilah. Ya, diperilah. Itu istilah masa kini adalah idolatri. Idolatri dari kata idola, ya. Saya punya idola, ya. Ada di sini yang punya idola artis Korea, Peter, yang punya? Ya, dulu Peter suka nonton artis Korea bukan ya? Yang cewek cantik mulus itu loh. Nah, dari kata idola lalu kemudian terjadilah apa yang disebut idolatri, sebuah pemutlakan sosok atau benda tertentu, lalu kemudian kita tidak mau lepas atau tidak bisa? Bisa. Artinya, idolatri adalah memberikan nilai ilahi, memberikan nilai Tuhan kepada yang bukan ilahi, kepada yang bukan Tuhan. Dan itu Tuhan marah. Dan rata-rata apa yang disembah itu adalah buatan Tuhan. Patung kah, tanah kah, pohon kah, dan lain-lain sebagainya. Dulu memang mereka melakukan itu karena belum ada wahyu dari Tuhan. Setelah manusia tidak juga bisa menunjukkan penyembahannya yang tepat, maka Tuhan memberikan wahyu. Langsung kemudian menyampaikan titah yang hari ini kita renungkan lagi. Jangan ada padamu Allah lain, dan kali ini jangan membuat bagimu patung. Jadi teman-teman, saudara-saudara, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ya, jangan bilang podo pisau, cuma pisau, jangan. Ya kan? Jangan. Malah ada, saya lihat dulu ada yang simpan rambut.
ini rambut siapa? Dia diam. Kemudian saya tanya, rambut siapa? Itu ada cewek punya rambut. Bayangkan, saking dia sukanya itu cewek, ya kan? Pak Jemi dulu taruh rambutnya Mama Abel di dompet. Mama Abel dulu mana Mama Abel? Ya, dulu waktu sehat gagah. Saya lihat foto, pantas Papa Abel tergila-gila, ya kan? Sampai dia kumpul duit pergi pesta di kan? Di Peleru. Bayangkan jauh sekali dari Tenten Api Peleru ya, tapi dia mati-matian karena seorang gadis yang telah memikat hatinya. Hatinya. Pakai rambut dulu, taruh rambut, ya kan? Bahaya kalau taruh rambut dia sudah mempertuhan Mama Abel begitu ya. Enggak lah, saya kira enggak ada yang pakai cara begitu ya. Papa Kei dulu pakai. Papa Kei ya. Jangan-jangan sampai sekarang ya. Luar biasa. Saya kira tidak ada kita yang pakai barang-barang begitu ya. Jangan. Karena model apapun yang menyerupai apapun tidak boleh. Nah, kemudian jangan sujud menyembah kepadanya sedetik pun. Ya. Sedetik pun jangan sujud menyembah. Kata iblis kepada Tuhan Yesus waktu dicobai, jika engkau menyembah aku sedetik saja, maka seluruh kerajaan yang kau lihat itu akan kuberikan padamu. Tapi Yesus mengatakan, enyahlah iblis. Hanya satu yang patut disembah, yaitu Allah Bapa di sorga. Saudara, kalau kita tidak kuat-kuat iman dan firman, apalagi merantau begini, kita mudah jatuh. Saya pernah mendengar ada seorang yang kemudian goyah imannya ketika masuk di sebuah gunungnya, Gunung Keramat di Jawa. Ikut dia. Karena goyah imannya. Dan banyak dia lihat, sukses orang itu, sukses. Pulang dari situ sukses. Wah, dia tergoda. Lalu kemudian dia ikut, saya bilang dalam hati, kesuksesan yang sia-sia. Dan ternyata sampai hari ini, kesuksesan itu lenyap sementara saja. Yang paling lucu lagi ada kemarin orang dari daerah NTT cerita. Dia pernah pergi ke suatu tempat, rumah besar. Ternyata pergi ke tempat yang orang-orang bilang disebut guru. Ya, guru spiritual. Ya kan? Banyak pejabat datang ke situ, banyak. Dia bilang, pejabat kita yang terkenal di Indonesia pakai guru spiritual datang ke situ, ya kan? Dan kalau datang tidak mungkin mereka tangan kosong, ya kan? Seperti kata firman Tuhan, datanglah ke pelataran jangan dengan tangan kosong ya. Dia datanglah ke istana si guru spiritual jangan dengan tangan kosong begitu ya. Mereka pasti bawa duit, makanya kaya sekali itu guru. Mereka panggil juga suhu guru spiritual. Para pejabat, dia cerita sama saya nama-nama pejabatnya, gila. Sudah kaya masih pakai yang seperti itu. Karena mereka mau menjaga apa? Menjaga jabatan, menjaga kekayaan. Tapi coba lihat nanti setelah waktunya semua akan hilang. Dan makanya banyak pejabat, banyak orang kaya merana pada akhir hidupnya. Merana pada akhir hidupnya. Jangan pakai cara seperti itu, saudara-saudara. Jangan. Oleh karena itu, saudara-saudara, percayalah hanya kepada Tuhan saja. Ada amin? Percayalah hanya kepada Tuhan saja. Jangan sedetik pun ya kita tergoda atau tergiring ke arah seperti itu. Tuhanlah Allah kita. Sekarang ini banyak orang menjadi sedikit ateis. Ada yang setengah ateis. Ya, mulai meragukan Tuhan. Ada yang beberapa kali dulu pernah saya cerita, ada beberapa, 2 orang lah yang saya temui dan memilih. Mereka terang-terangan mengatakan saya agnostik. Agnostik itu di bawahnya ateis. Tahu Tuhan ada tapi nggak penting. Ya, makanya mereka nggak beribadah lagi. Nggak beribadah lagi. Kita buat kebaktian di rumahnya, ya dia duduk aja. Dia bilang ya saya ikut saja karena saudara-saudara banyak yang datang. Ngeri loh. Ngeri. Saudara, kalau kamu bisa menciptakan manusia bukan dengan cara cloning ya. Sebagaimana yang Tuhan berikan kepada anak-anak kita, kepada kita melalui anak-anak kita, orang tua kita yang diberikan. Sebelum kita mampu melakukan itu, maka bertanyalah, siapakah saya sebenarnya? Saya bukan apa-apa.
Saya adalah ciptaan dan siapa yang ciptakan adalah Tuhan. Ya, jadi di Jakarta ini orang banyak yang mulai meninggalkan Tuhan. Banyak sekali. Tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara jangan. Ya, jangan. Karena Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Karena itu sembahlah Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Ada amin? Tuhan memberkati kita. Amin. Persembahan pujian dari Solo, Saudara Patran. Shalom, selamat pagi. Satu kesaksian pujian untuk kemuliaan nama Tuhan, sedikit kesaksian juga Pak Pendeta. Ingin bercerita selama 1 minggu saya di Jakarta melakukan pelatihan di tempat saya diterima. Jujur 1 minggu ini rasanya berat sekali. Untuk sebagai pendatang, sebagai perantau, itu berat sekali. Cuman bilang sama teman-teman yang baru datang hari ini, kalau bukan Tuhan, kayaknya saya tidak sanggup. Tapi saya ada sampai sekarang ini, Tuhan yang jaga. Yakin dan percaya, Tuhan Yesus pasti jaga teman-teman juga. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta
pada yang minta roti. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Bapa memberi yang jahat pada yang minta tolong. Tak akan Bapa memberi yang jahat pada yang minta tolong. Tak akan Bapa memberikan ular pada yang minta roti. Bapak, makasih. Terima kasih Patran, maju terus ya untuk cita-cita yang ada dalam rencananya Patran. Semoga Tuhan sajalah dimuliakan di atas pujian tadi. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan disampaikan kepada jemaat sehubungan dengan musibah yang dialami oleh keluarga Pendeta Jan Desa Hetapi, Ketua Majelis Jemaat Bukit Muria Pamona atas musibah kebakaran yang menghanguskan rumahnya. Maka di depan masih disediakan kotak peduli kasih untuk keluarga Pak Pendeta Jan Desa Hetapi. Atas kesediaan jemaat diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat kata Tuhan Yesus, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa
Untuk mendoakan persembahan, saya ajak jemaat bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini sebagai umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini satu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Silakan duduk. Shalom, mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 15 Januari 2023. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman hari ini, Pendeta Pinehas Jenjengi, para majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit, maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan, hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, pukul 10 WIB, pelayan firman Pendeta Aris Siagian. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara on-site atau live streaming melalui akun Facebook Group GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini dengan mengikuti dan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Ulang tahun, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 9 Januari sampai 15 Januari 2023. Ulang tahun kelahiran 11 Januari 2023 Chandra Eka Putra, Michelle Bianca Immanuel Lubalu, Jovelyn Ruth Prabowo. 14 Januari Pendeta Henry Yohanes Hulur. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Ibadah persekutuan perempuan dilaksanakan hari ini, hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, pukul 11.30 WIB atau usai ibadah jemaat. Pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi, liturgos Ibu Jerry Suryani Pasoa. Ibadah evangelisasi pemuda. Ibadah persekutuan pemuda dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 pukul 17 WIB. Tempat tuan rumah Saudara Peterson Naromba. Alamat Grand Cempaka 2 nomor A1 RT 3 RW 7 Pasir Gunung Selatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi, liturgos Penatuan Hinyoman Reni. Ibadah persekutuan anak, ibadah persekutuan sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 pukul 10 WIB. Pelayan firman Penatuan Hinyoman Reni, guru pendamping Kakak Vira Toroilu. Ibadah persekutuan pemuda akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 pukul 11.30 usai ibadah jemaat. Pelayan firman Penatuan Hinyoman Reni, liturgos Saudari Sita Tagoa. Rapat klasis Pamona Utara. Sebagai tuan rumah pelaksanaan rapat klasis Pamona Utara tahun ini, tahun 2023, maka GKST Gloria Jakarta akan menyambut kedatangan rombongan peserta rapat klasis Pamona Utara yang rencananya tiba di Jakarta pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Selanjutnya para peserta akan menginap di Villa Museum PLN Taman Mini Indonesia Indah. Para peserta akan berada di Jakarta untuk melaksanakan rapat klasis dan kegiatan lainnya sejak Kamis 26 Januari sampai dengan hari Minggu
29 Januari 2023. Mohon dukungan doa jemaat untuk kelancaran kegiatan tersebut. Basar Panitia Rapat Klasis Pamona Utara dalam rangka menunjang pelaksanaan Rapat Klasis Pamona Utara pada tanggal 26 sampai 29 Januari 2023, maka usai ibadah ini panitia melaksanakan basar berupa kaos dan payung. Mohon partisipasi jemaat dalam basar panitia ini. Atas partisipasi dan dukungan jemaat diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Kartu persembahan tetap bulanan dalam rangka menunjang misi pelayanan GKST Jemaat Gloria Jakarta dan pos-pos pelayanannya, Majelis Jemaat telah membagikan kartu persembahan tetap bulanan kepada anggota jemaat dan simpatisan. Untuk penyerahan persembahan tetap bulanan dapat diserahkan langsung kepada bendahara atau mengirimkan ke rekening jemaat. Mari kita mendukung pelayanan kita dengan mengambil bagian dalam mengisi kartu persembahan tetap bulanan. Semoga Tuhan berkenan memberkati kita atas keikhlasan dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kotak peduli keluarga Pendeta Jan D. Sahetapi. Sehubungan dengan musibah yang dialami oleh keluarga Pendeta Jan D. Sahetapi STH, Ketua Majelis Jemaat Bukit Moria Pamona, atas musibah kebakaran yang menghanguskan rumah, maka dihimbau kesediaan jemaat untuk berbagi kasih dengan memberi persembahan dananya di kotak peduli yang diedarkan di depan. Atas kesediaan jemaat diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Warta pembangunan, warta panitia pengadaan sarana rumah ibadah Jemaat GKST Gloria Jakarta dan info keuangannya dapat dilihat dalam kolom panitia pembangunan warta Jemaat Gloria. Bagi jemaat yang ingin menyalurkan dana pembangunan dapat mengirimkannya ke rekening pembangunan yang tercantum dalam warta PDF. Warta keuangan jemaat GKST Gloria Jakarta dapat dilihat di halaman terakhir warta Jemaat Gloria. Persembahan jemaat dapat dikirimkan ke rekening jemaat yang tercantum dalam warta PDF. Atas semua persembahan jemaat, majelis mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan sumber segala kasih karunia melimpahkan berkat-Nya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Bila terdapat kesalahan penulisan angka atau jumlah, mohon menyampaikan kepada bendahara jemaat. Himbauan demi menjaga kebersihan gereja ini dan lingkungannya, kami menghimbau kita semua agar membuang sampah pada tempatnya. Demikian warta hari ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Bapak Ibu, terima kasih bagi kita yang sudah memberikan persembahan kasih minggu lalu dan hari ini untuk mendukung keluarga Bapak Pendeta Jan Derek Sahetapi, Ketua Majelis Jemaat GKST Bukit Muria, dan istri beliau adalah Joyce Pelima. Mereka mengalami musibah tanggal 31 Desember menuju detik-detik perpisahan tahun, di mana sementara mereka mengikuti kebaktian, rumahnya terbakar, gitu ya. Jadi hampir semua yang di dalam musnah dilalap api. Jadi terima kasih sudah memberikan dukungan sebagaimana surat edaran dari Majelis Klasis Pamona Utara. Semua jemaat-jemaat yang berada di bawah naungan Klasis Pamona Utara melakukan hal seperti ini. Tentu juga gereja-gereja yang lain di luar Klasis Pamona Utara melakukannya. Jadi sekali lagi terima kasih. Semoga itu meringankan beban yang dialami, ditanggung oleh keluarga pendeta ini. Yang kedua, kita akan menerima tamu sekitar 60 lebih orang, sebagian besar pendeta. Kalau tidak salah 68. Ya. Nah, mereka adalah pendeta-pendeta di jemaat-jemaat Klasis Pamona Utara. Yang lain adalah pengurus, sekretaris dan bendahara. Dan mereka akan melaksanakan rapat di sini, kita tuan rumah. Di tempatnya di Wisma PLN Taman Mini Indonesia Indah. Tanggal 26 akan dijemput oleh Eki dan kawan-kawan dengan bus, ya. Jadi akan dijemput dengan bus langsung ke Taman Mini. Malamnya tanggal 26 jam 7 malam kita akan ada ramah tamah, ya, perkenalan, dan kalau ada sedikit
pengarahan ya dari orang tertentu. Kita undang Pak Pendeta Gomar Gultom, tapi kemarin dia membalas WA saya, dia lagi ke Balikpapan, mereka mau MPL, jadi seluruh pengurus PGI Jakarta berangkat ke sana. Jadi kita lagi cari narasumber yang lain.